Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Kebenaran itu akan tetap terungkap. Dan ya kadangkala ya nggak perlu minta maaf, kan semua orang sudah tahu lah. Deforestasi di Indonesia mencapai 10 juta hektar, 12 kali lipat luasnya Pulau Madura. Nah, ini data internasional dan itu datanya dari seorang guru besar namanya Prof. Haryadi. Itu 10 juta itu fakta deforestasi. Bahwa kemudian pemerintah melakukan reforestasi itu fakta juga, tapi kan tidak menghapus bahwa hilang 10 juta hektar. Tapi lalu ada deforestasi sekian hektar gitu. Reforestasinya itu ya tidak menghilangkan fakta data yang sudah ada. Mencari benar itu harus dengan data, tidak usah provokatif. Ya negara ini harus jalan. Rakyat sudah memilih dengan segala risikonya dan dengan segala caranya. Setiap kontestan kemudian diputus oleh MK pada saat terakhir. Seperti itu ya sudah harus jalan. Kita harus buka jalan selebar-lebarnya karena negeri ini sangat besar, sangat menyenangkan, negeri ini kaya raya gitu, sehingga harus kita jaga sama-sama. Mari kita berpikir positif bahwa secara umum Polri di Indonesia itu tidak jelek karena Indonesia itu punya 520 Polres. Kemudian ada 34 Polda. Kasusnya ribuan juga tetapi tidak jadi kasus. Nah, oleh sebab itu kita berharap agar Polri tidak dipandang gelap seluruhnya. Tapi memang ada titik-titik noda di segi-segi tertentu itu yang biasanya menyangkut korupsi, menyangkut narkoba, menyangkut pejabat tinggi. Itu Polri agaknya bukan hanya tidak profesional itu bagi saya tidak bisa melaksanakan tugas karena tidak cakap. Tapi lebih dari itu, ini pelakunya cakap tapi sengaja melakukan itu. Seperti di yang kasus Vina itu kan jelas ya, pengadilan udah membuktikan nih bahwa ini salah sekian orang, tapi kemudian nangkap orang yang salah sehingga yang 11 seluruhnya divonis itu 11 kan 8 masuk, yang 3 buron. Sebenarnya menjadi tidak sebenarnya ini bisa menjadi novum bahwa hakim melakukan kekeliruan di dalam memutus karena salahnya bukti-bukti yang diajukan. Itu bisa jadi novum. Mudah-mudahan lah ini kalau di dalam pengadilan tuh jangan kita ini terlalu galak menegakkan hukum, terutama hukum pidana, lalu yang dihukum orang yang tidak bersalah. Nah, yang kasus Vina itu ya mau bicara apa lagi? Udah jelas pengadilannya tertipu lah ya. Saya tidak yakin pengadilannya ketika itu masuk ke sebuah konspirasi. Konspirasinya itu ada di bawah, di tingkat penyelidikan, ya di tingkat di Polri. Ya karena itu kan terbukti sekarang itu. Dan sekarang menjadi kocar-kacir kemana siapa nih yang mau dimintai pertanggungjawaban. Menurut saya polisi tidak usah malu-malu, segera aja diadakan tindak. Penting itu dilakukan agar terutama menyongsong pemerintahan baru itu polisi itu sudah lepas dari noda-noda hitam yang terlalu hitam untuk masuk ke era pemerintahan baru. Ya kan banyak nih kasus Polri selama ini, ada kasus Sambo, ada Mario Dendi, ada kasus Padang, macam tuh yang di Sumatera Utara itu ada lagi, terus ada Vina. Nah, sementara kita tahu masyarakat di pedesaan, di kecamatan itu kerja Polri bagus karena relatif aman kan, itu kan mau tugas Polri. Anda mau keluar malam gitu, misalnya di Madura sana Anda keluar malam sendirian aman, asal Anda punya musuh khusus ya. Dalam keadaan biasa aja. Di desa-desa juga aman. Dan kasus-kasus pertengkaran antar masyarakat itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Artinya kita harus dukung ya Polri ini untuk
mengambil yang pola yang bagus ini. Yang tidak benar, mari kita gempur habis-habisan. Kayak yang Sambo, Mario Dendi apa itu, kita gempur habis. Karena itu menodai Polri yang bagus secara umum. Gambar besarnya kan bagus, moseknya itu. Yaitu dugaan saya atau yang muncul salah satu sebagian dugaan itu karena itu melibatkan anak pejabat. Ya, kalau anak pejabat mencincai aja di bawah, sudah ini aja. Makanya sesudah vonis terus tidak dikejar. Baru terungkap sesudah ada film itu kan, Finite. Nah, ini kelihatan akhirnya kalau permainannya konyol. Dikembalikan oleh jaksa kan, karena itu review kan. Ada yang tertunda sampai 10 tahun lebih kan, ada yang masih tersangka di Polri, tapi jaksa mengembalikan berkali-kali. Itu proses review, terutama menyangkut kasus-kasus politik gitu ya. Dikembalikan gitu. Tapi ada juga kemudian yang mungkin karena dianggap sederhana, biasanya kan jaksa mengatakan kalau sudah dari Polri oke, itu kan ada checklistnya ya. Checklist, oh ini terpenuhi, gitu mungkin, wah ini udah benar gitu. Mungkin. Pengadilan juga gitu loh. Ini sudah benar kan, sudah rapi kerjaannya di Polri kan. Kalau yang kayak gitu nyangkut orang kecil, nggak jadi berita besar kan, ya gitu kan, akhirnya ya selesai. Tapi itu menurut saya, sampai sekarang saya berpendapat peradilan Vina itu adalah peradilan sesat. Artinya peradilan yang tidak tepat cara penerapan hukumnya, baik disengaja, mungkin oleh tingkat tertentu, maupun karena lalai di tingkat atasnya, karena menganggap yang di bawah bagus. Kan bisa jadi. Tapi tidak viral, tidak tahu. Makanya saya tidak tahu selama hampir 5 tahun saya di Polhukam, tidak pernah dengar kasus itu. Itu kan terjadi tahun 2016 ya. Saya menjadi menteri 2019. Tidak pernah dengar ada kasus itu. Coba kalau viral di saat saya gitu ya, saya buka. Tapi tidak ada. Sehingga orang kan banyak yang bertanya, lo itu kan 2016 baru terbongkar 2024, kan ada Pak Mahfud 2019 kok tidak ditangani? Saya tidak tahu. Itu sudah inkrah pengadilannya, baru muncul sekarang. Tapi sebenarnya sih kalau itu muncul di zaman saya sederhana. Masalah kan jelas itu. Tapi Prof cukup yakin untuk ini Polri masih akan mau buka gitu? Kalau saya baca sih, iya kan saya sudah bilang. Kalau membukanya itu katanya sekarang pelaku-pelakunya sudah ada yang bintang 1, bintang 2. Loh kenapa memangnya kalau bintang 1, bintang 2? Kan provos itu bisa memanggil bintang 1, bintang 2. Nggak harus ditangani di Polres. Bahkan Sambo waktu itu. Sambo bisa, gitu bisa. Nggak apa-apa kalau polisi mau, bisa. Dan kalau saya lihat sih, pernyataan-pernyataan Kapolri bahwa itu tidak sesuai dengan scientific investigation itu, mungkin Kapolri akan membuka kasus itu kepada publik. Saya menduga begitu. Topiknya ke penegakan HAM, Kanjuruhan itu masih menyisakan juga kemarahan bahkan mungkin ya ke dalam sistem hukum kita. Kenapa kok tidak ada penanganan serius terhadap korban terhadap pelaku itu, tidak ada? Saya waktu itu ketua tim investigasi Kanjuruhan. Jadi kalau aspek hukumnya di situ memang kita pidanakan. Tetapi pemidanaan itu sebenarnya korbannya banyak. Cuma sulit untuk mengatakan itu sebagai pelanggaran HAM berat. Karena Komnas HAM sendiri tidak menyimpulkan itu pelanggaran HAM berat. Kalau itulah mau disebut kejahatan, itu kejahatan berat boleh. Karena korbannya 135 orang. Mungkin. Itu yang terdaftar kan? Katanya ada juga yang tidak. Itu kejahatan berat. Beda kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat. Kalau pelanggaran HAM berat itu yang menentukan Komnas HAM. Dan pelakunya pejabat secara terstruktur, sistematis, masif. Sehingga ketika korban itu datang ke kantor saya, minta itu dibawa sebagai kasus pelanggaran HAM berat ya. Yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM. Komnas HAM sudah konferensi pers bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat, itu kelalaian aja, salah koordinasi gitu. Kalau gitu pidananya, sesudah dicari pidananya. Yang saya ingat waktu itu ada pertentangan antara Polda dan Kejati, rame sampai saya panggil ke Jakarta. Tersangkanya ini tolak, ini menyebut ini ditolak gitu, sampai akhirnya yang realistis diterima bersama itu oleh mereka, itu yang diadili itu pada akhirnya. Tapi kan Ketua Panpel, koordinator keamanan sama komandan Brimobnya. Saya tidak tahu persis karena masalah hukumnya lalu kita serahkan ke Polri. Yang kedua, dari kasus itu penghukuman itu kan tidak hanya pidana. Kita pada waktu itu mengusulkan PSSI harus diganti. Kan waktu itu masih bertahan. Tidak mau, tidak salah. Dia bilang ganti akhirnya. Lepas dari apakah penggantinya lebih baik apa tidak, itu soal lain. Tetapi ini harus ditindak. Kalau tidak, ya kita cari pidananya, saya bilang. Terus, ya diganti. Sehingga kepada teman-teman di Malang dengan segera hormat ketika ke saya katakan, ya gimana ya saya mau menentukan pelanggaran HAM berat, karena itu sebenarnya kejahatan atau kelalaian yang luar biasa sehingga itu bisa menjadi kejahatan. Dan, ya itu kan kita sih punya video-video bahwa itu memang kejahatan, tapi oke lah, itu ada yang berlindung, ada yang ingin menyelamatkan orang dan sebagainya, itu mungkin saja terjadi. Itu sama sekali tidak diduga, tapi laporan Komnas HAM dan laporan kami itu sudah jadi disampaikan ke Polri juga gitu. Jadi dari
kacamata pemerintah itu sudah selesai, Prof. Ya? Sudah Proses hukum iya. maksimal sudah dilakukan gitu. Iya, kecuali nanti ada lain yang bisa dibuka misalnya ya. Karena kan belum semuanya saya kira ditutup ya. Itu baru yang bisa dijangkau. Ya itu saya sangat menyesalkan, itu kan korban yang segitu banyak ya. Dan itu menimbulkan ya semacam luka yang rasanya mungkin masih belum sembuh hari ini. Melihat institusi Polri itu di masyarakat itu juga Ya. sudah sangat berubah. Iya, dari masyarakat wah. Ya, tidak hanya marah, tapi kemudian Ya, di Malang Iya. begitu. Ketika kasus Sambo itu, saya dilempar-lempar oleh masyarakat karena dikawal Polri. Yang dikawal polisinya itu. yang Sambo. dilempar yang dilempari pengawalnya. Sambo katanya. Lalu saya minta dikawal oleh yang lain. Saya bilang nanti saya dikira polisi juga kan. Ya, Itu artinya yang seperti ini, saya nggak tahu menyebutnya apa, dampak sosial terhadap distrust terhadap penyelenggara penegak hukum. ya harus Ketika- berbenah diri. Berbenah diri itu ada momentumnya. Lagi kan pergantian pemerintahan. Nah di situ Itu kesempatan ya untuk disitulah presiden bisa membuat keputusan apa yang paling penting, dan itu menjadi penting sikap presiden itu di awal-awal pemerintahannya ya, sehingga ini polisi harus begini, masalahnya di sini yang harus dibenahi ini, tanpa mengobrak-abrik masa lalu lah, kita kan mau ke depan kan gitu kan, itu presiden yang bisa. Dan ya menurut saya Pak Prabowo bisa. momentumnya ada gitu. Ya. Saya melihat Pak Prabowo bisa, karena Pak Prabowo itu biasanya terus terang sih, tidak menyembunyikan agenda, begitu bisa. Menurut saya ya, tapi nggak tahu lah. Dengan kemudian wawasan yang seperti itu, bisa nggak kira-kira Profesor Mahfud memberi kami peta apa-apa sih yang kemarin itu sudah dilakukan, yang itu dalam tanda petik on the track gitu. Apa yang kemudian itu masih kurang, yang selama Prof Mahfud menjabat sebagai Menko Polhukam, katakanlah untuk peta jalan ke depan pemerintahan baru, apa-apa yang keberlanjutan dan sebagainya, atau bahkan mungkin dihilangkan, itu menjadi jelas gitu. Saya hanya membaginya dalam 2 garis besar itu ya. Yang bisa saya lakukan waktu itu kalau berada peta saya adalah masalah-masalah besar yang menjadi perhatian publik. Karena yang biasa-biasa saja tuh sudah berjalan di masyarakat. Kontrol di tingkat daerah, LSM daerah jalan juga, media jalan gitu. Yang saya lakukan yang besar-besar, masalah yang menjadi perhatian publik, dan masalah tunggakan tugas negara yang tertunda. Misalnya masalah pelanggaran HAM berat, masalah BLBI, dan sebagainya. Sehingga bagi saya kalau ditanya gimana ya petanya, ya itu yang saya lakukan, yang saya kira semua Menko ya, yang menunjuk ke publik itu jangan diabaikan. Kalau seorang Menko diam aja terjadi seorang kontroversi di masyarakat tentang satu kasus, terus apa gunanya Menko? Kan gitu kan? Berarti kan kalau ada Presiden. kontroversi ada yang salah tadi kan, gitu. Iya. Sampaikan tadi kan. Saya begitu aja anunya. Lalu yang kedua, masalah hukum itu kan satu ada kebijakannya, yang kedua ada penegakannya. Lalu yang ketiga ada distribusi tugasnya. Misalnya di DPR, proses pembuatan Legislasi. hukum. Kita nggak bisa intervensi ke sana, nggak bisa memaksa kan. Kalau kita katakan ini, di sana katakan tidak, lalu tidak ketemu jalan tengahnya, ya nggak jadi, kan gitu. Seperti orang-orang tuh kan sering bertanya, tuh gimana tuh Pak Mahfud, kok ada undang-undang begitu, gitu. Lah DPR tuh, kalau misalnya sangat rame, seperti dulu, seperti ideologi Pancasila ya, apa pedoman ideologi Pancasila apa betul, sudah hampir lupa saya. Itu kan rame banget, baru saya turun ke DPR bersama. Ini nggak usah, meskipun sudah disetujui oleh Balek di DPR, gitu. Tapi kalau misalnya DPR mau maksa, kan kita nggak bisa Nggak juga. punya kewenangan Iya. apa-apa ke sana gitu. Iya, jadi itu kadang-kala orang, wah Anda jadi Menko sekian kok masih tercel, ya memang bukan tugasnya. Lalu ke pengadilan, saya kan nggak bisa masuk juga kan ke pengadilan. Oleh sebab itu terkadang pejabat-pejabat daerah yang nakal itu, aparat penegak hukum daerah yang nakal, kalau saya mau turun, itu langsung diserahkan ke pengadilan kasusnya. Kalau sudah diserahkan ke pengadilan, itu saya kan nggak boleh masuk. Seolah-olah biar sembunyi ya. Iya, diamankan gitu. banyak kasus begitu, saya turun gitu udah. Tapi itulah kita bernegara menghadapi fakta-fakta seperti itu. Kita harus ya bisa memahami hal-hal seperti itu agar bisa juga menyelesaikan secara lebih terarah dan terencana gitu, tidak asal ada muncul, tapi terarah ini dipetakan kayak gitu. Ya karena kemudian memang di mata publik seolah-olah memang keinginan untuk mendapatkan pertarungan itu jurus yang sakti itu nggak bisa dihilangkan, Prof. Artinya semua strategi, semua teori hukum itu iya. kita sudah terapkan gitu. Tapi ternyata kemudian pelaksanaannya yang gimana caranya untuk Semua teori, semua aturan itu sudah menuju ke kebaikan semua lah. Apa saja coba. Polri sudah punya peraturan disiplin, kejaksaan juga punya. Tapi kan persoalannya ada di aparatnya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin.
Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.